buat apa ya di YouTube ya Kak, buat terkait media apa terkait informasi mengenai public speaking dan cara kita komunikasi, tips and trik sukses dan lain-lain itu ada di YouTube-nya Kak Sherly. Terus media sosial Instagram juga Kak Sherly aktif meliput berbagai kegiatannya yang super sibuk itu. Nah terus selain itu juga Kak Sherly juga memiliki banyak segudang prestasi Kak. Kak Sherly memiliki segudang prestasi di akademik maupun non akademik teman-teman. Nah salah satunya mungkin akan banyak sekali ya yang Kak Sherly capai. Ada beberapa yang mungkin bisa saya sebutkan, yaitu ada salah satunya adalah karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017. Bener ya Kak? Wah, Masya Allah. Terus ada juga pengalaman dari luar negeri, yaitu ada penerima Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia. Nah, kalau boleh tepuk tangan. Nah, Kak, Enhasraf ini kan diadakannya sama anak-anak OSIS Kak. Dan ternyata Kak Sherly juga aktif di masa sekolahnya itu menjadi wakil ketua OSIS SMA dan SMP Yapena di Aceh. Masya Allah. Jadi Kak Sherly juga OSIS guys. Jadi kalau misalnya teman-teman SMA IT Nur Hikmah nih mau tahu tips and triknya bikin kegiatan sukses gitu ya misalnya di sekolah itu kayak gimana. Nah itu salah satunya. Dan yang terbaru nih buat teman-teman atau buat para hadirin yang mau lihat karyanya Kak Sherly, salah satunya adalah Kak Sherly itu menerbitkan buku Kak. Betul Kak? Apa Kak judul bukunya? Mencari Intisari. Mencari Intisari. Oke. Kalau mau pesan kemana Kak? Bisa lewat panitia boleh ya, bisa lewat nanti di Instagram saya bisa. Oke. Jadi teman-teman, Kak Sherly itu sedang menerbitkan buku berjudul Mencari Intisari. Nah buat teman-teman dan para hadirin yang mau atau pengen kepo-kepo nih terkait isi bukunya Kak Sherly, silahkan bisa chat atau bisa chat ke panitia atau bilang ke panitia ataupun ke Instagramnya Kak Sherly. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi nih, kita langsungkan setelah ini akan ada penyampaian materi talk show interaktif bertema Dream Big, Achieve Bigger yang akan disampaikan oleh Kak Sherly kita. Beri tepuk tangan semuanya kepada Kak Sherly, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih Teh Sherly, izin menyapa kita semua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat kurang lebih 20. Masih semangat nggak? Kadang-kadang antara mulut sama hati berbeda, nggak apa-apa kok Bu. Saya coba satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dalam perjalanan ke sini tadi Sherly ikut mencoret-coret sedikit pantun Bu. Sherly ikut bacakan boleh? Semoga cocok. Sambil berdiri nggak Bapak ya? Silakan. Sarapan pagi memakan nasi. Hasil menanam para petani. Sungguh bahagia Sherly bisa hadir di SMA IT Nur Hikmah ini. Ketemu kita semua yang menginspirasi. Teman-teman yang di belakang, satu lagi boleh? Ini kayaknya Teh Sherly dikasih hati minta jantung ini. Sungguh luas negeri kita Indonesia. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Teman-teman, kita semua wajib maju dan berdaya, membanggakan orang tua, memajukan Indonesia. Amin. Teman-teman, saya tadi sempat diskusi, bahagia sekali saya bisa hadir langsung di sini. Tahun 2 atau 3 tahun yang lalu ya Ibu ya, berkesempatan untuk hadir secara online.
dan ternyata hari ini bisa menyapa silaturahim langsung bersama keluarga besar di Nurul Hikmah ya, yayasan kita. Senang sekali, izinkan di awal saya menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada pembina, ketua yayasan yang berkenan ada di tengah-tengah kita beserta seluruh jajaran, kepada komite juga tadi, Ibu, salam hormat beserta seluruh timnya yang boleh jadi ada di tengah-tengah kita, kepala sekolah yang juga nanti akan bergabung bersama kita, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah, teman-teman OSIS SMA itu kita kasih applause dulu yuk teman-teman. Terima kasih teman-teman OSIS yang sudah bekerja keras, yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi hadir di tengah-tengah kita orang tua yang mau meluangkan waktu meringankan langkah, dan yang paling spesial adalah kawan-kawan semua yang ikut memeriahkan acara ini. Pagi ini bagi saya spesial sekali karena biasanya kalau weekend kita ngapain, Bu? Saya sambil turun boleh kan? Boleh ya? Boleh kan? Spesial sekali karena biasanya kalau weekend Bapak Ibu kegiatannya ngapain? Mager ya Bu ya? Ada yang bilang mager, ada yang bilang Bapak biasanya kalau weekend ngapain Pak? Sama keluarga. Wah ini waktunya bersama keluarga. Kali izin ke belakang. Biasanya ngapain teman-teman yang di belakang? Tidur katanya Bu. Kenapa Bu? Makan? Oh mabar. Ada yang bilang mabar bersama keluarga, ngerjain PR. Mungkin ada yang ikut ekskul. Dan hari ini kita berkumpul di sini. Bagi saya ini adalah spesial sekali. Semoga pertemuan ini mungkin singkat, tapi yang paling penting adalah selesai dari kegiatan ini hal konkret apa yang kita dapatkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya dapat amanah untuk sedikit memantik tema diskusi kita teman-teman semua. Ini saya disclaimer dulu, bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, bukan karena wawasan saya lebih, sama sekali bukan. Ketika orang bijak menyebutkan setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya, maka sebetulnya ini adalah eranya teruntuk teman-teman yang ada di belakang. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Tema ini cocok sekali untuk teman-teman karena pengen ngelihat apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan, 2045 teman-teman, saat semua orang menggadang-gadang Indonesia emas. Maka sebetulnya mari kita pukul mundur dulu 20 tahun sebelumnya, era-era kita sekarang. Kira-kira nih, karakter seperti apa yang sedang dibentuk dan terbentuk di kondisi saat ini. Untuk itu, karena ini eranya teman-teman, boleh jadi ada banyak hal yang berbeda dan berubah teman-teman. Silakan, nanti kalau mau disampaikan, kalau bentuknya pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, ayo kita berdiskusi. Tapi kalau saya belum bisa jawab, nanti saya lempar dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang akan bergabung bersama kita. Pun kalau saya belum bisa jawab, saya lempar dulu ke guru-guru saya yang ada di sini untuk membantu menjawab. Terakhir, kalau saya tetap nggak bisa jawab, izinkan saya tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu, semoga saya sudah bisa menjawabnya. Amin. Nah, menarik biasanya kalau ada kata dream, ada kata achieve atau kita tambah sedikit achievement, biasanya erat kaitannya mereka yang punya jiwa muda, betul nggak Bu? Betul. Betul ya Pak ya? Oh, semangat sekali. Ini ada sering, boleh sedikit tanya nggak Pak? Biasanya kalau mendengar kata muda yang langsung kepikiran apa Pak? Semangat. Semangat, anak muda semangat. Berarti positif. Kalau negatifnya apa Pak? Terburu-buru. Buru-buru. Oke, itu negatifnya. Oke. Bapak masih merasa muda nggak? Masih muda. Masih muda, iya. Masih jomblo. Jomblo itu sama dengan muda. Coba saya hanya bertanya aja, begitu Pak? Kalau dia terlihat jomblo ya. Oh gitu. Siap. Iya ya, siap. Kira-kira di era sekarang terakhir Bapak, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh anak muda dalam meraih cita-cita dan targetnya Pak?
tantangan di era sekarang menurut saya adalah bagaimana generasi muda sekarang dihadapkan dengan berkembangnya teknologi Kirim sebentar, Dad. tanpa mereka dibentengi oleh cara mereka mengendalikan teknologi tersebut. Oh. Itu satu. Kemudian yang kedua dengan benteng akhlaknya. Benteng akhlak. Seperti itu. Jadi ketika benteng akhlak itu tidak menjadi fondasi mereka dalam segala aspek, maka apapun urusannya pasti nanti akan berakhir buruk. Karena itu berkaitan dengan moral. Oke. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah akhlak dan moral gitu ya. Betul. Yang itu harus menjadi fondasinya. Betul. Baik. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ivan. Bapak Ivan. Iya. Guru ya Pak ya? Iya. Oh, siap. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Guru Ivan. Iya. Sudah memberikan perspektifnya. Karena menarik tadi katanya muda berkaitan dengan semangat dan biasanya yang punya target, cita-cita, dream dan masih punya gambaran wah masa depan itu kayak begini nih dan kita harus berjuang keras untuk ke sana biasanya adalah mereka yang punya jiwa muda. Menarik tadi Bapak Ivan bilang karena tua muda itu bukan tentang usia, ternyata tua muda itu adalah tentang cara kita berpikir, mindset dan pilihan-pilihan sikap teman-teman. Kita akan tua setua keputusasaan kita, kata orang tua kita akan muda semudah keyakinan kita. Mungkin sesekali kita kalah, mungkin sesekali kita gagal, mungkin sesekali kita harus mundur 2-3 langkah dulu untuk mempersiapkan diri. Tapi nggak ada masalah. Bukankah Buya Hamka pernah bilang bahwa jangan pernah takut gagal dalam berjuang. Orang yang nggak pernah gagal adalah mereka yang nggak pernah berjuang dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk kita yang pernah gagal. Saya sering gagal teman-teman. Februari 2025, mari kita berteman dengan kegagalan. Terkhusus teman-teman yang saya dapat informasi, hari ini adalah hari terakhir ya Bu ya, perlombaan pengumuman pemenang. Siapapun yang hari ini diumumkan jadi pemenang, saya pengen mengucapkan selamat. Tapi yang belum, percayalah teman-teman adalah para pejuang kehidupan sesungguhnya. Saya lanjut. Dan yang kedua bicara tentang muda tadi yang dijawab Pak Guru Ivan, ternyata kita otomatis teman-teman, kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa nawarin masa lalu. Sedikit sekali anak muda yang punya privilege untuk bisa menawarkan hari ini. Ada, tapi jumlahnya terbatas teman-teman. Dengan kata lain, pengen ngeliat bagaimana kondisi sebutlah wilayah kita hari ini di 10-15 tahun ke depan, maka sebetulnya hal pertama yang harus dicek adalah, saya ambil jawabannya Pak Ivan tadi, karakter generasi sekarang kayak gimana. Pengen menghancurkan di masa depan Indonesia 20 tahun ke depan, hancurkan dulu karakter anak mudanya hari ini. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Kita pengen memperbaiki masa depan Indonesia, perbaiki dulu yang paling pertama adalah karakter anak muda Indonesia. Kenapa? Habis ini kita bahas. Tapi saya pengen tutup poin kedua untuk itu, terkhusus teman-teman SMA, SMP, atau mungkin di sini ada orang tua murid. Jangan mau diambil rasa percaya dirinya teman-teman. Ketika ada pihak-pihak yang mengatakan anak muda mah bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Jangan mau diambil rasa percaya diri atau confident-nya dengan selentingan-selentingan kayak begitu teman-teman. Karena justru dibalik cara berpikirnya. Justru karena kita muda, tadi disebut semangatnya masih tinggi. Salah seorang ahli dari Timur Tengah teman-teman menyebutkan bahwa ada 4 kelebihan anak muda salah seorang syekhnya. Pertama adalah energi kita masih besar dan ini bebas nilai. Mau diarahkan ke positif ataupun negatif silakan, itu keputusannya di tangan kita. Yang kedua, rasa ingin tahu anak muda masih tinggi. Nggak bisa pakai cara A, yuk kita coba pakai cara B. Mentok juga nih pakai cara B, yuk kita coba lagi pakai cara C. Rasa ingin tahu ya masih berapi-api. Yang ketiga, ternyata waktu anak muda masih sangat luang teman-teman, yang nanti seiring bertambahnya usia dan fase bertumbuh, kok nggak terasa udah siang aja ya gitu ya Bu ya? Kok nggak terasa udah sore aja ya? Waktu berjalan perpindahannya semakin terasa cepat. Menariknya adalah ketika kita saat ini masih muda, waktu itu terasa luang teman-teman. Dan yang keempat sekaligus terakhir, semangat melawan arusnya masih tinggi. Nah, ketika 4 modal ini masih ada di diri kita teman-teman, maka dibalik cara berpikirnya, justru karena kita muda, kurang dan keterbatasannya masih banyak. Anak muda kurang ilmu, anak muda kurang pengalaman, anak muda kurang wawasan, anak muda kurang apa lagi teman-teman? Kurang uang. Ini curhat ya Bu ya?
ada kurang uang katanya. Ada lagi teman-teman yang di belakang. Saya sambil ke belakang boleh nggak teh? Sebentar ya. Anak muda kurang apa lagi? Saya mau izin Bapak Ibu. Kurang apa? Kurang tua. Iya oke. Anak muda kurang tua ya logikanya ya. Oke, berarti kurang pengalaman hidup gitu ya. Saya ke belakang. Anak muda kira-kira kurang apa lagi teman-teman? Apa? Oh, jejaringnya, networksnya belum banyak gitu ya Bu ya. Kurang teman. Nah ini itu tadi ya Bu ya. Terakhir anak muda kurangnya apa lagi teman-teman? Kurang ajar. Wah ini kurang perhatian, curhat juga nih kayaknya nih. Terakhir ada kurang apa lagi anak muda? Kurang serius dengan dirinya sendiri atau ya dengan dunia. Jadi seriusnya dengan apa dong? Oh, sibuk dengan dunianya sendiri, gitu ya. Menarik, dan teman-teman boleh tambahkan lagi, kira-kira kita anak muda kurangnya apa ya? Untuk itu dibalik, justru dengan semua kekurangan itu teman-teman, yang kita tawarkan bukan hari ini dan sekarang, yang kita tawarkan jelas adalah masa depan. Saya ditutup, ternyata bicara tentang anak muda, ini bukan baru FYP 2-3 hari ini teman-teman. Bukan baru trending dan viral 2-3 bulan ke belakang. Kalau sekarang yang lagi FYP, di algoritma teman-teman apa? Apa? Tentang apa? Tentang Ramadan ya. Keren. Ada lagi? Kajian ini keluarnya positif semua ya. Apa? Dia spesial banget kemarin. Ada lagi? Balapan. Oh, SMBT ya, persiapan. Apa? Ini kan ada. Oke. Ada? Saya sambil ke depan ya. Balik lagi. Oh enggak, cek Instagram. Tentang apa Bu yang sekarang lagi viral Bu? Apa? Tentang IKN Pak? Masih viral ya Pak? Oke. Efisiensi anggaran Bapak di belakang ini kayaknya deskripsi sekali anaknya. Oke, saya sambil di sini. Kenapa Pak? Bu? Perubahan kurikulum. Yang di belakang masih ada? Ubur-ubur ikan lele. Baik, itu kurang lebih 5 jawaban yang hari ini sedang viral. Boleh nanti ditambah di dalam hatinya, boleh. Sebetulnya yang viralnya tentang ini deh, tapi saya nggak berani aja bilang silahkan. Tapi ternyata bicara tema kita hari ini ya, dan jawaban Pak Ivan tadi ini udah trending, udah viral bahkan minimal dari 1400 tahun yang lalu, teman-teman dan Bapak Ibu. Saya pinjam sedikit saja istilah yang sudah sangat masyhur. Kalau dari timur kita mengenal Syubanul Yaum Rijalul Ghat, Rijalul Yaum Imanul Ghat. Dari barat juga sama. Para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kalau mau kita sederhanakan, kita yang muda dengan segala kekurangannya tadi yang teman-teman sudah sampaikan, ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Dan menarik, ketika bicara tentang pemimpin, otomatis dimulainya adalah dari leher ke atas, teman-teman. Untuk itu, investasi paling berharga bagi hari ini bagi anak muda itu adalah dari leher ke atas. Dari caranya berpikir, yang cara berpikir ini salah satu dibentuknya adalah harus diakui lewat pendidikan. Dan saya tertarik sekali ketika seorang bijak menyebutkan kemenangan pertama seorang anak manusia itu bukan dilihat dari dia anak siapa atau lahirnya di mana atau punya privilege mungkin sosial, ekonomi apa, tapi ternyata teman-teman kemenangan pertama seorang anak manusia itu bisa dilihat dari leher ke atas, caranya melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu, karena habis ini saya akan kembali dulu ke depan, sebetulnya kita semua teman-teman punya target, punya goal, punya cita-cita, minimal melihat masa depan kita sendiri deh, gak usah jauh-jauh. Itu cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia. Berapa teman-teman? 4. Secara cepat agar frekuensi diskusi kita nanti sama, tipe pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya nih teman-teman dan Bapak Ibu, tipe pesimis akan duluan menjawab dengan awalan dan mengecilkan diri sendiri. Teman-teman, saya nggak tahu yang hadir di sini tadi saya lupa bertanya apakah SMA atau SMP
atau mungkin orang tuanya, tapi saya spesifikkan dulu ke teman-teman yang di belakang. Kira-kira 3-4 tahun ke depan melihat diri sendiri sedang bersekolah di mana ya? Atau sedang berkuliah, teman-teman yang hari ini mungkin kelas 2 SMA, sedang berkuliah di universitas mana, jurusan apa, sedang memakai alma mater di negara mana ya? Itu biar mereka aja deh, mereka yang pintar-pintar, mereka rajin-rajin, mereka yang punya orang dalam, mereka yang lebih punya akses informasi, mereka yang lebih punya banyak privilege. Biar mereka duluan aja berpikir ke arah sana teh. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis teman-teman, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, gak butuh orang lain untuk mengerdilkan dirinya mau udah insecure duluan dengan dirinya sendiri. Dengan segala hormat dalam hal ini, saya izin sedikit saja miring ke sini. Dan ternyata cara berpikir inferior ini diwariskan secara tidak langsung dari satu lembaga informal yang kita sebut sebagai keluarga. Untuk itu proses terbentuknya karakter itu bukan terjadi pertama sekali, mohon izin ibu nanti boleh diperbaiki atau dilengkapi, bukan di SMA, bukan masa-masa SMP. Proses terbentuk karakter pertama kali dalam hidup kita sebagai anak teman-teman itu adalah di keluarga. Dan menariknya teman-teman, khususnya yang perempuan tadi yang di belakang, percayalah, mau hari ini ataupun ke depan, masa depan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Dan ada satu posisi ke depan yang hanya memang spesialnya untuk perempuan, yaitu perempuan madrasatul ula. Dan ketika bicara perempuan sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang paling pertama harus pintar teman-teman dulu. Isi dulu gelas kita, baru ke depan kita akan bisa menuangkan isinya keluar. Tapi saya nggak berlama, tipikal manusia pesimis ini duluan nggak pede terhadap dirinya sebelum punya target, punya cita-cita, atau meyakinkan orang lain atau orang tua kita. Maaf Pak, Bapak, Ibu, Umi, Abi, saya pengen banget untuk melakukan A dan berjuang untuk cita-cita saya. Boro-boro meyakinkan orang, untuk dirinya sendiri saja dia nggak yakin. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Yang apa teman-teman? Yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya kita cenderung melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman OSIS kelas 2, kira-kira 2 tahun ke depan ketika lulus dari SMA IT Nur Hikmah ini, pengen ngeliat diri sendiri lanjutnya kemana? Kalau nggak lanjut dulu, kira-kira mau ngapain? Apakah gap year atau mempersiapkan bahasa karena mau lanjut ke luar negeri, misalnya ke Timur Tengah kah, ke Eropa, ke China, name it. Oke, kita mau cari pengalaman kerja dulu, silahkan. Tapi kira-kira 2-3 tahun dari sekarang, what's the goal? Apa targetnya? Ya udahlah, itu nanti gimana orang tua kita ngarahin kita aja teh. Teman-teman, kapan ya kita nggak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun kita belum bisa ngasih, setidaknya kita nggak meminta lagi. Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja teh. Teman-teman, ini tahun 2025. 5 tahun ke depan, 2030, ini peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri kita. Dan ini jelas eranya teman-teman. Kira-kira kita kondisinya kayak gimana ya? Generasi kita, ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan ke kita aja kan. Tipikal manusia realistis, mereka lebih senang dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. 3 kata yang akan menghancurkan manusia kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Dan hari ini ketika 8-13 jam waktu kita habisnya di sosial media atau di Internet of Things, maka dilalahnya apa kata orang bisa kita sebarkan secara cepat. Tadi Bapak Guru juga sudah menyebutkan, ternyata tanpa screening yang kuat, alhasil kita ambil aja semua masuk ke dalam pikiran, dan akhirnya sering masuk ke dalam kegiatan kita sehari-hari yang nanti kita akan bahas. Tapi yang ingin saya sampaikan teman-teman, menariknya dari awal Islam hadir, itu bukan untuk dibentuk. Menariknya adalah dari awal Islam hadir, sirah menyebutkan itu adalah untuk membentuk. Dari awal Islam hadir itu bukan untuk diwarnai. Dari awal Islam hadir adalah untuk mewarnai. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib, kalau sekarang Madinah, itu jelas targetnya apa, jelas goalnya apa. Tapi kan
Kayaknya nggak mungkin deh, jauh banget cita-cita kita ketinggian. Teman-teman, kalau cita-cita sekarang yang kita targetkan 10-15 tahun ketinggian atau kita anggap besar, mungkin bukan target kita yang ketinggian. Boleh jadi langkah kita yang terlalu kerdil. Kenapa? Teman-teman bayangkan target tersebarnya Islam ke seluruh dunia kala itu dimulai dari satu kota kecil. Itu jelas sesuatu yang kita manusia anggap impossible, tapi ternyata ini bukan tentang 1-2 orang, ini tentang lintas generasi. Yang semoga nanti di akhir kita bisa bahas sedikit. Saya lanjut dulu. Tipikal manusia yang ketiga adalah manusia-manusia yang optimis. Yang apa teman-teman? Optimis. Nah, menarik ketika tema kita di depan, kita mulai dari tangga yang ketiga, teman-teman. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya optimis dari dalam yang berani menargetkan cita-cita atau menargetkan sesuatu dalam hidupnya. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, akan selalu ada di sini dan di sininya yang kata Buya Hamka menjadi 2 kelebihan mutlak yang Tuhan berikan pada manusia. Ini dan hati untuk berempati. Untuk tetap berpikir positif, kalau di sini berarti kita sebagai umat Islam mengenal ya kita tetap berbaik, berprasangka baik, husnuzon dengan kondisi ke depan, teman-teman. 10 tahun ke depan dari sekarang teman-teman ngeliat diri sendiri seperti apa. Untuk diri sendiri aja, gak usah jauh-jauh. Sekarang kita adalah siswa teh. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, ada yang SMP. Mungkin di sini boleh jadi ada orang tuanya juga. Tapi 10 tahun ke depan teh, karena target kita adalah silahkan. Saya yakin beda-beda. Kita pengen jadi entrepreneur, terinspirasi dari orang tua kita teh. Maka 10 tahun ke depan kita udah punya usaha. Ya belum banyak sih teh, tapi adalah omsetnya berapa misalnya, silahkan. Belum banyak, namanya juga baru mulai teh, tapi ada 500-700 juta kita dapat. Amin. Saat itu karena target kita pendidikan, ya minimal kita udah selesai di tahap 2 deh teh, master udah dapat, pulang ke Indonesia, atau misalnya mau cari pengalaman dulu di luar, silahkan. Teh target kita sepertinya dalam dunia kreatif, sekarang kan zamannya dunia kreatif teh. Name it teman-teman, fight for it. Tapi ketika banyak orang yang bilang, udahlah Ser, nggak usah ketinggian cita-cita mah. Perempuan ngapain cita-citanya ketinggian? Toh pada akhirnya akan kembali juga ke 3 ur itu juga. Ketika banyak yang bilang that's impossible, selama 3 hal teman-teman. Baik, benar, harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar. Kalau benar, besar kemungkinan sudah baik. Dan dalam hal ini sumber kebenaran yang tidak berubah lagi. Ini jelas. Al-Quran dan Al-Hadis mau dibawa ke timur barat, ini nggak berubah lagi value-nya. Dan yang ketiga di zaman kita sekarang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Saya kembali ke topik, selama 3 hal ini kena, maka perjuangkan teman-teman. Kalau ada orang pertama dan terakhir yang harus yakin dengan target kita, ini bukan orang tua kita. Yaudah deh, biar nanti orang tua kita aja yang sampaikan ke bapak ibu guru di sekolah. Teman-teman, percayalah, kalau ada orang pertama yang harus yakin dan orang terakhir yang harus bisa meyakinkan orang-orang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, atas target, dream, goal yang kita miliki, jawabannya adalah kita. Emangnya Teh Sally punya, kok bisa ngomong kayak gitu, punya pengalaman? Nanti kalau ada waktunya, izin Sally sambil bercerita sedikit. Sally sampai SMA di Aceh, teman-teman. Saat itu cita-cita Sally sebetulnya adalah gak jauh-jauh, Sally pengen kuliah, merantau, memang saat itu ke Pulau Jawa. Orang tua, saya nggak usah ke orang tua dulu, sekolah saja saat itu yang pada akhirnya saya yakin harusnya mendukung, ternyata nggak mendukung teman-teman. Kadang-kadang realitas akhirnya memaksa kita untuk menahan langkah kita beberapa waktu. Jawabannya sederhana dan make sense bagi Sally. Saat itu Sally mendapatkan undangan di kedokteran UI. Harapannya adalah kalau Sally terima, angkatan selanjutnya otomatis akan dapat gitu Bu ya. Tapi karena Sally keinginannya pengen melanjutkan ke jurusan hubungan internasional, alhasil sekolah pun melarang. Teman-teman bayangkan, udah punya target, mempersiapkan diri, skillnya, oh kalau dapat beasiswa berarti minimal harus dapat nilai sekian, tapi ternyata justru orang-orang terdekat yang nggak setuju. Maka orang pertama dan terakhir yang harus yakin dulu dengan target kita, ini bukan orang tua teman-teman. 4 tahun nanti berkuliah, atau teman-teman yang SMP akan bersekolah 3 tahun nanti di SMP, semoga masuk SMP IT ini ya Bu ya. SMA, ini waktu yang lumayan teman-teman. Kalau sekarang kita pakai uang orang tua dulu, SMA 3 tahun, itu uang yang lumayan diinvestasikan untuk kita bisa bersekolah.
pertanyaannya adalah apakah kita memaksimalkan waktu 3 tahun atau teman-teman yang SMA 4 tahun nanti dengan baik, dan pada akhirnya boleh jadi sekarang kita dipilihkan oleh orang tua, tapi at the end of the day yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita ini bukan orang tua lagi, tapi diri kita sendiri. Saya lanjut. Untuk itu, optimis itu adalah tentang kemenangan cara berpikir, dan yang paling bertanggung jawab atas cara kita berpikir ini adalah diri kita sendiri. Yang keempat sekaligus terakhir adalah manusia-manusia yang progresif. Yang apa teman-teman? Progresif sekaligus menutup. Kadang-kadang harus diakui ada banyak hal di luar kontrol kita teman-teman yang membuat langkah kita harus berhenti. Atau setidaknya kita nggak bisa melakukan seperti apa yang kita pikirkan. Aturan pasti akan ada teman-teman. Dan aturan ini ada memang untuk membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing, keep growing. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai lulus. Untuk itu kalau targetnya udah besar, kalau goalnya udah tinggi, maka satu-satunya yang membatasi antara kita dengan target kita otomatis adalah action. Kecil mungkin sekarang, kita anggapnya ya biasa aja, tapi bukankah bigger, lebih besar itu adalah tentang konsistensi teman-teman. Kita mulainya mungkin kecil, tapi memang langkah pertama ini akan membuat kita terus konsisten dengan langkah-langkah kecil yang kalau diakumulasikan, baru kemudian kelihatan besar ketika di zoom out. Maka ternyata yang paling penting dalam prosesnya adalah konsistensi, betul nggak Bu? Yang paling berat ternyata adalah konsisten dalam memperjuangkannya. Nah, manusia-manusia yang progresif ini nggak melihat aturan, tantangan, dan halangan ini sebagai batasan. Semua itu masih koma. Dan jangan mau titik teman-teman ketika kita mulai jadi gagal atau kalah. Jangan mau titik, itu berarti masih koma. Sambung dulu kalimatnya dengan kata bangkit, baru mau titik. Kalau bangkit tapi gagal lagi gimana teh? Berarti koma lagi. Tapi kan capek teh, gagal terus. Take your time, ambil waktu jeda teman-teman. Toh hidup ini kata orang tua kita adalah perjalanan, bukan perlombaan. Bukan tentang siapa duluan, sikut-sikutan. Kalau memang hidup ini adalah perjalanan, bukankah ketika kita capek, istirahat sebentar? Kalau perjalanan menuju puncak, kata orang bijak ini akan selalu mendaki, gak pernah ada yang menurun. Kalau kita udah menurun, berada di zona nyaman, kok ya enak, kok ya nyaman ya, begini terus. Ada orang tua kita yang selalu memilihkan hal-hal yang kita butuhkan. Ada orang tua kita yang akan selalu siap siaga kalau terjadi apa-apa. Hold on, jangan-jangan kita udah terlalu lama di zona nyaman teman-teman. Dan hukum alamnya gak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman. Boleh jadi ini waktunya kita keluar dan mencoba banyak hal positif. Yang positif ya, yang negatif kan gak usah teman-teman. Kita gak perlu minum racun untuk tahu racun itu mematikan. Kita gak perlu jatuh ke jurang untuk tahu kira-kira masuk jurang ini mati gak ya, atau berapa dalam ya. Cukup mempelajari hikmah dan pelajaran dari mereka yang boleh jadi sudah punya pengalamannya, dan coba banyak hal yang positif. Karena kita nggak pernah tahu pintu mana yang akan kita ketuk dan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Dari 4 tangga tadi teman-teman, Sally nggak jauh-jauh ke dalam diri kita masing-masing aja. Kira-kira terkait tema kita selama ini melihat masa depan kita sendiri itu dari tangga yang mana ya? Kenapa demikian? Karena ternyata saya ambil perkataan Malcolm X teman-teman, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, memang dikucilkan saat dia hidup, sudah berulang kali keluar masuk penjara semasa hidupnya, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam di akhir hayatnya. Salah satu nilai yang dia perjuangkan adalah keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, sampai itu jadi undang-undang, ada payung hukumnya. Karena latar belakang saya adalah sosial politik, ternyata sudah banyak Bapak Ibu peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara sosial influence, kemampuannya untuk mempengaruhi publik, yang kalau kata World Economic Forum adalah 1 dari 10 skill yang dibutuhkan sampai 2030, maka orangnya adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini teman-teman, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today.
Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Now, the present. Dan ternyata selain yang ini, persiapan yang paling dibutuhkan hari ini adalah action skill. Yang saya yakin nanti akan ada ya Ibu Kepala Sekolah yang akan menyampaikan tentang ini. Untuk itu, sebagai akhir sebelum menyerahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, teman-teman, ketika sekarang kita hidup di industri 5.0, tadi Bapak Guru sudah menyampaikan bahwa sekarang tantangannya justru adalah gadget. 4.0 udah kita lewati, teman-teman. 2019 adalah gerbang utamanya, masa-masa COVID-19. Sekarang kita di industri 5.0, it's not about the gun, it's more about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya, ini tentang siapa yang memegang senjatanya. Kalau gadgetnya sekarang kan udah ada di tangan kita semua ya Pak ya. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang memegang gadget ini? Pistolnya dipakai untuk membunuh atau membantu? Pisaunya dipakai untuk manfaat atau mudarat? Kira-kira tools atau alat yang ada di tangan kita hari ini, teman-teman, dengan tsunami informasi yang terjadi nyaris tiap hari bahkan tiap jam, ini membuat kita semakin dekat dengan target atau cita-cita kita, atau justru kita semakin berputar terus dengan tsunami informasi itu membuat kita sibuk. Untuk itu, sebagai akhir, jangan ulangi kesalahan Sherly, teman-teman. 10 tahun yang lalu awal mula merantau, awalnya di Jogja, Sherly di UGM, kemudian baru pindah ke Jakarta. Sherly adalah manusia yang sibuk, dan gak enak jadi manusia sibuk, teman-teman. Sehingga di akhir, dalam rangka meng-highlight tema ini, mari kita pastikan kita adalah anak muda yang produktif di era 5.0 ini. Emang bedanya apa Teh? Jauh, teman-teman. Sherly di tahun kedua kuliah ditegur keras oleh seorang mentor. Ser, kamu teh ngapain? Semuanya kamu cobain. Hari ini trending A, kamu ikut. Besok viral B, kamu juga akan ikut. Nanti lusanya hype-nya C, ikut lagi ke sana. Teh mau nggak ikut organisasi A? Mau. Ser mau nggak ikut organisasi B? Ikut. Ser mau nggak mewakili kampus dalam kegiatan X? Hayu. Ser mau nggak mewakili Indonesia dalam kegiatan Z di negara B? Mau. Semuanya Sherly okekan, semuanya Sherly hayukan. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman, sebagai generasi muda. Hold on, tahan dulu teman-teman. Mari kita pastikan kita tahu apa yang kita pilih, bertanggung jawab, dan tahu kenapa kita memilih itu. Saat itu akhirnya Sherly ditegur keras, Ser, kamu itu sibuk bukan produktif. Namanya anak muda, teman-teman, egonya masih besar, dan Sherly belum mampu mengendalikan ego Sherly sendiri. Akhirnya make sense kalau almarhum Bob Sadino menyebutkan ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Pertama, anak muda takut gagal. Kita belum mulai, kita udah duluan berpikir, aduh nanti kalau gagal gimana ya, kalau nggak berhasil gimana ya. Kita duluan berpikir negatifnya daripada kalau itu berhasil, status quo apa yang akan kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang, teman-teman. Sedikit berbuat, aduh nanti orang bakal ngomong apa ya. Apalagi di usia-usia kita sekarang 0 sampai 7 tahun, menurut psikologi kita masih dengar apa kata orang tua, kata ibu, kata bapak, kata abi, kata umi. 7 sampai 14 tahun, ini ternyata apa kata bapak ibu guru. Nanti boleh diperbaiki atau ditambahkan, tapi kan mah kata ibu guru, tapi kan abi kata bapak guru di sekolah. 14 sampai 21 tahun, ini adalah apa kata teman. Sehingga make sense di masa-masa SMA, kita butuh validasi dari teman. Kita butuh untuk diakui keberadaan kita oleh teman. Tapi saya percepat, ternyata 21 sampai 30-35 tahun, ini apa kata aku. Tapi mah, aku maunya begini. Enggak Pak, aku maunya begini. Udah mulai muncul egonya, dan ketika basicnya saya ambil tadi jawaban Bapak Guru, ternyata basicnya bukan ke sesuatu yang tidak berubah, tauhid. Dalam hal ini akhlak yang ke depan akan kita sebut sebagai karakter, maka hold on, ternyata kita akan sangat gampang untuk berubah sesuai dengan apa yang hari ini sedang viral. Dan ketika viral itu berubah, maka demikianlah Sherly sebelumnya, teman-teman, sibuk dengan semua perubahan tadi. Dan gak enak, teman-teman. Tapi Sherly tutup nanti setelah 30-35 ke atas, udah deh apa kata Tuhan aja, Bu. Udah Tuhan maunya kayak gimana, atur aja deh. Tapi long story short, untuk itu boleh jadi di sini ada orang tua, ada teman-teman juga yang SMA. Untuk itu teman-teman, hari ini kita adalah dengan siapa kita bergaul. Ternyata pertemanan itu menjadi penting. Akhirnya Sherly mewajarkan kenapa orang tua di masa-masa SMP akhir ke SMA itu rela mencari sekolah untuk anak-anaknya,
dengan tingkat kualitas tertentu yang boleh jadi mungkin bayarnya tertentu, karena secara psikologi memang si anak ini akan sangat tergantung dengan siapa dia bergaul, circle-nya. Tapi kembali ke topik, yang ketiga anak muda takut keluar dari zona nyaman, keempat anak muda takut penerimaan lingkungan, dan yang kelima anak muda agak rentan dikritik. Lebih senangnya dipuji, divalidasi, diakui, yang ternyata itu justru melatih dan merawat ego kita. Dari situ akhirnya Sally sadar karena setengahnya itu cocok dengan Sally. Akhirnya Sally menerima masukan dan kritikan dari si mentor. Sally ditantang dengan 4 pertanyaan ibu dan bapak, dan Sally gagal menjawab pertanyaannya teman-teman. Untuk itu sebagai akhir dari sesi pemantikan ini, kalau ternyata teman-teman khususnya yang SMA atau boleh jadi Bu, sekiranya berkenan kita semua yang hadir di sini sudah mampu menjawab 4 pertanyaan ini, wah Sally optimis banget. Apapun yang terjadi 20-25 tahun ke depan, we are on the right track, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Mungkin di sini ada orang tua, mungkin di sini ada anak, mungkin kita adalah silakan mungkin kakak atau mungkin bapak ibu guru. Posisi dan peran kita berbeda-beda. Tapi kalau ternyata belum mampu menjawab 4 pertanyaan ini atau proses menjawab 4 pertanyaan ini, semoga pertemuan kita hari ini yang singkat bisa sedikit memantik kita berani deep diving, bertanyanya ke dalam, bukan lagi keluar. Sally langsung saja, pertanyaan pertama yang Sally gagal dan mengubah banyak hal tentang cara Sally berpikir minimal untuk diri Sally sendiri terhadap masa depan adalah, Sir, kamu itu siapa di masa depan? What's the goal? Targetmu apa? Ibu mungkin namanya saat itu adalah tamat SMA, dengan pede Sally menjawab, saya adalah seorang duta besar. Makanya mengambil jurusan hubungan internasional. Tapi ternyata jawabannya nggak di situ, teman-teman semua. Sally ditanya, kenapa kamu mau jadi duta besar, Sally? What's the reason? Apa alasannya? Akhirnya Sally sampaikan, karena Sally terinspirasi dari satu dokumenter yang Sally sampaikan. Kenapa kamu mau mengubah cara berpikir dunia terhadap Islam kala itu ya? Karena mulai ditanya lagi kenapa, dan di pertanyaan kelima keluarlah jawaban yang ternyata jawabannya maka neko-neko Bu, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin cara berpikir, namanya anak muda masih belibet, pengennya cita-citanya besar gitu ya, tapi belum mampu mengurutkannya, maka boleh jadi kehadiran kita, orang tua, guru, boleh jadi teman-teman dalam hal ini yang bolehlah membantu merunutkan. Dilalahnya adalah saya harus bilang, ketika 8-13 jam waktu kita hari ini habis di internet, anak-anak kita, Sally belum lama ibu bermain di internet, Bapak. 2019 kembali ke Indonesia, baru Sally memulai mengaktifkan diri di sosial media. 6 tahun Sally mendapatkan satu logical fallacy, cara berpikir yang keliru. Ternyata benar salah di internet itu, terutama sosial media Pak Guru, itu ditentukan dari siapa yang berbicara, bukan apa yang disampaikan. Dan ini bahaya sekali Bu, kalau kayak begini. Kayaknya kalau belum cetak biru kita belum yakin deh. Kayaknya kalau dia belum followernya jutaan atau belum ratusan ribu subscribernya, kita masih belum yakin ya dengan apa yang dia sampaikan. Kalau benar salah yang diikuti oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia yang hari ini adalah anak muda berdasarkan jumlah follower atau siapa yang mengatakan, maka bukankah benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar? Membuat satu opini publik yang seolah-olah benar. Ini tinggal sewa aja influencer Bu, endorsement, kita endorse aja misalnya siapa yang punya mungkin masa yang lumayan, dan semakin dia banyak disuarakan, otomatis kita anggap wah ini kayaknya bener nih. Hasil ini ketika diulang-ulang terus, tadi saya sempat diskusi sebentar, maka make sense hari ini ada begitu banyak logical fallacy yang terjadi karena ternyata dari leher ke atasnya mulai diaduk-aduk. What's your thought, kata Margaret Thatcher, will they become your words? What's your words, will they become your actions? What's your actions, will they become your habits? What's your habits, will they become your character? What's your character, will they become your destiny? In other words, what do you think you become? Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman, dia akan keluar menjadi ucapan, jadi kata-kata, jadi apa yang kita diskusikan, baik offline maupun online sama. Perhatikan apa yang kita omongin, diskusiin, yang FYP hari ini, mungkin tadi ada yang mau jawab tapi belum sempat. Apa yang FYP hari ini? Karena sebetulnya itulah yang akan kurang lebihnya kita lakukan, action. Karena agak aneh Bu, ini saya mohon izin sekali, konsekuensinya saya terima.
agak aneh ketika kita melihat kok bisa ada anak SMP tega melakukan tindakan asusila pada kawannya, kemudian kawannya dibunuh. Setelah dibunuh gak selesai, ternyata mayatnya dibiarkan saja, gak diberikan hak mayat kepada si mayat itu. Ini agak aneh. Kok bisa ada anak SMA melakukan tindakan asusila dan kemudian lepas tangan dan merasa baik-baik saja? Pertanyaannya apa yang dilihat, ditonton, dibaca, dan diberi makanan mindsetnya? Karena otomatis action itu terinspirasi dari apa yang masuk ke mindset. Tapi saya cukupkan dulu, karena hal yang kecil mungkin kita anggap sepele teman-teman. Oh, udahlah kan masih ada besok, ujian mah masih bulan depan mah. Kita mungkin procrastinate, kecil. Tapi kalau diulang-ulang, dia bakal jadi kebiasaan teman-teman. Dia bakal jadi habit. Pagi hari kita ngapain, sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi. Nanti akan ada ibu kepala sekolah menyampaikan kira-kira kita ngapain aja kalau di sekolah. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini yang akan menjadi karakter. Sehingga nggak ada istilah karakter terbentuk dalam semalam. Make sense. Ujung dari pendidikan ini bukan hanya tentang ijazah. Ternyata ujung dari pendidikan sejak 14 abad yang lalu adalah tentang karakter dan akhlak yang Bapak tadi sampaikan. Oleh karena itu, ketika karakter ini terbentuk di hari-hari ini generasi muda, wajar kalau 20 tahun ke depan realitas sosial itu bisa terproyeksi dari karakter seperti apa yang hari ini terbentuk di generasi kita, teman-teman. Saya ditutup apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dari sini akhirnya saya sadar memperbaiki leher ke atas ini menjadi PR kita semua otomatis. Dan ketika ditanya, "Sir, what's the goal?" Miliki strong why-nya teman-teman. Karena kalau enggak, kita akan terus ikut pada hal yang berubah-ubah tadi. Ini cita-cita orang tua atau cita-cita kita ya. Ini keinginan kawan-kawan kita ngikutin apa kata kawan. Atau kalaupun ia terinspirasi dari kawan dan orang tua, enggak apa-apa teman-teman. Pertanyaan yang seberapa mau kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Karena at the end of the day yang akan menjalaninya nanti adalah teman-teman. Saya lanjut secara cepat. Pertanyaan kedua yang saya gagal adalah, "Sir, kamu itu siapa sekarang? Starting pointmu di mana, Sir?" Teman-teman, minimal kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Sebagai standar kita tahu starting point kita. Dan sampai hari ini saya yakin Tuhan gak mungkin menciptakan kita manusia tanpa potensi. Gak mungkin. Boleh jadi ada yang unggul dalam hal hitung-menghitung, matematikanya kuat, tapi lemah dalam hal kreativitas. Boleh jadi ada anak-anak kita yang unggul dalam hal linguistik, Bu. Bagus, cepat bahasa, disuruh tampil ke depan, kok ya dia berani dan bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik. Tapi ternyata lemah dalam hal interpersonal. Saya pengen sampaikan, nggak perlu insecure ketika kita kurang dalam satu hal, teman-teman. Toh bukan tugas manusia untuk unggul dalam semua hal. Tugas kita manusia, segera tentukan kira-kira potensi kita mah ada di mana, cari tahu, dan putuskan untuk bertumbuh. Dari yang awalnya baik, be a better version of us. Better is not enough. Islam menuntut kita untuk menjadi the best version of us. Best is not enough. Naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one. Yang dengan hadirnya kita bisa ngasih impact, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Setelah bagian ini selesai, kita makin punya self-awareness. Saya kamu kayaknya gak bagus deh dalam bidang A. Tuh lihat dia bagus. Betul, saya kurang dalam hal A, teman-teman. Tapi izinkanlah saya berkontribusi dalam bidang B. Kita nggak gampang insecure, teman-teman. Karena kita tahu kelebihan kita boleh jadi ada di bidang B. Ternyata ini nggak cukup naik ke level ketiga yang saya pun gagal. How? Gimana nih caranya? Karena kalau ke depan kita mau jadi peneliti dengan mereka yang mau jadi entrepreneur, jelas masa mudanya akan dihabiskan dengan skill-skill yang berbeda, teman-teman. Nah, untuk itu mungkin targetnya 5 tahun, pecah jadi target tahunan. Target tahunan jadi bulanan, bulanan mingguan. Bukankah mereka yang menghafal 30 juz itu nggak ujuk-ujuk? Dari 30 juz punya waktu 1 tahun, kira-kira dalam 1 bulan harus selesai berapa juz ya? Setelah 1 bulan, pecah lagi menjadi per minggu. Berarti ada 4 minggu dalam sebulan, kira-kira harus berapa halaman ya per hari? Dari berapa halaman itu dipecah lagi, kira-kira waktunya dalam 24 jam itu dibagi berapa banyak ya? Ketika kita berpikirnya demikian, teman-teman, maka 10 tahun tadi gak akan terasa. 1 tahun menyelesaikan target itu, otomatis achieve-nya boleh jadi minimal sesuai dengan target. Kalaupun gak sesuai banget, ada istilah bahwa bercita-citalah yang tinggi, setinggi bintang-bintang di langit. Kalaupun jatuh masih di antar bebintangan. Tapi kalau targetnya sudah, ya udah deh, kan kita kurang dalam hal A, kita mah apa tuh udah.
targetnya sudah rendah, kalaupun nggak tercapai karena kadang-kadang ada banyak hal dan faktor yang terlibat, ternyata akan semakin rendah. Maka ketika bercita-cita itu masih gratis, bercita-citalah yang tinggi teman-teman. Saya ditutup, setelah actionnya pelan-pelan berani kita cicil. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup, Ser, kamu mau ninggalin apa Ser untuk generasi sesudahmu? Dan saya nggak mampu saat itu menjawabnya teman-teman. Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai akhir, saya mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa kita, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia, kata Buya Hamka, diberi dua kelebihan mutlak oleh Tuhan. Pertama ini, untuk berpikir. Yang kedua ini, untuk berempati, memanusiakan manusia, menaruh kaki kita di sepatu orang. Bisa sih sebetulnya kita kejar, tapi kalau kita kejar kita akan menyikut begitu banyak orang misalnya. Bisa sih sebetulnya kita sampai ke titik itu, tapi kalau kita sampai ke titik itu ada berapa banyak kawan-kawan kita yang akhirnya harus kita injak, harus kita singkirkan misalnya. Maka ketika kita melatih ini tanpa ini, maka yang terjadi adalah kita akan gampang membodoh-bodohi ke depannya teman-teman. Tapi kalau yang kita latih hanya ini, tanpa ini, kita akan gampang dibodoh-bodohi. Baik sih, tapi akan selalu kalah. Karena nanti ke depannya, ya udah yang penting baik. Teman-teman, ternyata kolaborasi keduanya ini dibutuhkan. Oh, pada akhirnya strategi boleh saja berubah, siasat boleh saja berubah, karena itu akan mengikuti perkembangan zaman. Saya ditutup, tetap masa depan gak pasti teman-teman. The future is unpredictable, gak ada yang bisa memastikan masa depan. Pokoknya 4 pertanyaan tadi udah kita tahu target, orang tua mendukung Teh Sherly, masa depan gak pasti. Gimana kalau ternyata yang Maha Kuasa bilang itu bukan yang terbaik untukmu, Ser? Pokoknya nggak mau ke situ ya, Ma. Bapak pokoknya saya nggak mau sekolah di situ. Ternyata malah itu yang terbaik untuk kita. And then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Boleh jadi kita menyenangi satu hal, bukan itu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kita nggak suka sama satu hal, tapi itu cara Tuhan untuk menempa dan melayakkan kita. Toh, orang bijak bilang, nggak ada proses penempaan yang enak, teman-teman. Besi sebelum jadi pedang dan siap untuk diajak berperang, dia harus ditempa dulu. Dan gak ada prosesnya yang enak. Dia harus dipanaskan dulu, kemudian mulai dipukul-pukul, dipanaskan lagi di atas 100 derajat Celcius, dipukul-pukul lagi, dipanaskan yang ketiga, baru mulai diamplas, dipanaskan yang keempat, baru mulai didinginkan, baru siap diajak berperang. Dari sini akhirnya kita sadar, ketika masa depan itu gak pasti, maka mari kita pastikan the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah let's create it now. Ayo kita cicil itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab, the most responsible person for our future is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan lagi orang tua, bukan lagi guru-guru kita, bukan lagi bestie kita, teman-teman. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Mulainya dari mana? Ya jauh-jauh teman-teman. Gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan ini ada pada diri kita, dari leher ke atas, dari cara kita berpikir. Saya ditutup, karena we are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Maka mari kita pastikan hari ini kita mulai memperhatikan sebetulnya selama ini kita senangnya bergaul dengan tipikal yang seperti apa ya. Orang tua juga sama dalam hal ini, punya kesempatan untuk menempatkan anak-anaknya boleh jadi kepada lingkungan yang boleh jadi bukan hanya tentang mengejar dunianya saja, tapi justru dibalik, kejar dulu akhirat. Al-Qasas 77, Al-Qasas 77 menyebutkan bahwa justru dibalik, at the end-nya adalah akhirat. Dunianya pada akhirnya jangan dilupakan. Bukan dunia dulu, akhiratnya jangan dilupakan, kebalik. Maka dari sini kita tahu bahwa fondasi dasar dari semua hal proses bertumbuhnya seorang anak itu adalah sesuatu yang tidak berubah lagi,
yaitu tauhid, akidah, ke depan adalah akhlak, karakter, kalau bahasa kerennya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena itu menjadi pendidikan yang akan sangat dibutuhkan 10, 15, 20 tahun ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup dan kembalikan ke Teh Gita. Pada akhirnya tua muda bukan lagi tentang usia, teman-teman. Tua muda itu tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Karena kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita melihat masa depan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali, masa-masa sekarang ini gak terulang 2 kali, teman-teman. Mari kita pastikan kita mengisi masa-masa ini dengan penuh arti. Dalam prosesnya nanti akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan, pasti, hukum alam. Tapi satu hal yang bisa kita pegang, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Sherly atas motivasinya. Wah, bersemangat ya di tengah-tengah siang yang lumayan terik ya Kak. Bin Umat yang berwawasan global, The School of Islamic Leader with Globally Thinking. Amin. Mudah-mudahan. Perkenalkan, Kak Sherly, nama aku Muhammad Raihan Mustari. Aku selaku Ketua OSIS SMA Nurul Hikmah. Perlu Kak Sherly tahu juga, aku juga salah satu yang menyampaikan ide acara MHAS Park ini. Jadi aku terlibat ya lumayan besar lah di acara MHAS Park ini. MHAS Park ini itu acara perdana yang diadain SMA Nurul Hikmah yang berbarengan dengan program sekolah yaitu open house. Acara ini kan berisi berbagai perlombaan ya, ada lomba basket, futsal dan yang lain-lainnya. Nah itu acara kayak gini gitu udah kita lakuin walaupun kita masih 2 angkatan. Padahal salah satu sekolah yang ikut perlombaan kita ajak inisial itu sekolah labnya UNJ, itu yang dia udah punya udah bertahun-tahun lah ya, udah punya acara kayak gini juga, tapi dia tetap ikut lomba ini dan juara di sini. Jadi pokoknya acara ini tuh walaupun baru awal dan mungkin SDM-nya masih sedikit, tapi sudah bisa menghasilkan hasil yang memuaskan lah ya. Alhamdulillah. Oke, di sini awalnya aku tuh kayak pernah lihat gitu muka Kak Sherly. Nah, Pernah lihat gimana? Pernah lihat. Nah, tapi kemarin pas lagi pemilihan presiden, aku sempat nge-highlight Kak Sherly sedikit karena di FYP aku muncul Kak Sherly lagi kayak berdiskusi gitu di forum, mungkin di TV ya, Metro TV atau apa gitu. Itu Kak Sherly lagi di situ. Nah, itu aku di situ mulai lirik Kak Sherly gitu. Nah, Kak Sherly, di sini aku punya pertanyaan nih. Kan aku ini ketua OSIS ya, ketua OSIS. Insya Allah juga nanti calon pemimpin di masa depan. Amin, amin ya Robbal. Nah, Kak Sherly, kan aku ini anak muda ya. Nah, nanti kan aku nanti akan berorganisasi, terus nanti bekerja. Nah, kan dalam berorganisasi itu dan bekerja, nanti kita akan bertemu rekan-rekan kerja dan juga teman-teman yang mungkin lebih tua dari kita atau mungkin berbeda generasi dengan kita kan. Nah, kan kita sebagai anak muda nih, tadi yang seperti Kak Sherly katakan, anak muda itu menawarkan masa depan ya. Itu juga saya ingat kalau nggak salah, itu ada quotes-nya dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, itu kata-katanya, anak muda memang minim pengalaman, maka itu ia tak tawarkan masa lalu, anak muda tawarkan masa depan. Nah itu tuh salah satu quote Pak Anies Baswedan yang saya tahu juga. Nah, kan anak muda menawarkan masa depan. Jadi kita tuh sering kayak punya ide yang mungkin kreatif atau mungkin lebih inovatif, tapi kita minim pengalaman nih. Sedangkan kita bekerja samanya dengan mungkin generasi yang lebih tua dari kita atau mungkin orang tua kita yang biasanya pemikirannya itu lebih ke pengalaman
atau mungkin memperlihatkan dari resikonya. Oke, pertanyaannya apa nih? Wah, Sebentar. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita nih sebagai anak muda cara menyikapi hal tersebut? Kita punya mimpi yang besar, ide-ide kreatif, tapi mungkin sering tertahan karena mungkin tidak sesuai dengan dengan generasi yang lebih tua atau mungkin orang tua kita. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana cara menyikapi situasi tersebut. Mungkin agar tidak berlama-lama, itu saja Kak pertanyaannya. Apakah sudah bisa dipahami Kak? Sudah bisa. Oke. Baik, terima kasih Kak Shirley. Semoga sukses terus ya Kak. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arlina Nurfianti, siswi kelas 11 dari SMA IT Nur Hikmah. Kak Shirley, aku ada sedikit pertanyaan. Bahwasannya untuk meraih cita-cita kita atau impian kita, bahwasannya kita perlu strategi yang terbaik atau untuk langkah yang kita lakukan. Dan untuk membangun strategi tersebut, ada kalanya kita merasa sudah melakukan strategi yang benar, namun raga yang menjalani lelah atau kita merasa zalim terhadap diri sendiri. Dan pertanyaannya, apa yang Kak Shirley lakukan untuk memastikan bahwa Kak Shirley tetap pada jalur yang benar dalam strategi untuk mengejar mimpi Kak Shirley? Serta apa yang Kak Shirley lakukan untuk mempertahankan semangat dan motivasi dalam mencapai mimpi serta impian Kak Shirley? Terima kasih. Oke, sudah pertanyaannya? Terima kasih Arlinda. Dipersilahkan. Tidak ada. Ngerti, udah paham banget Kak sepertinya. Oke. Kelas 10. Yang kelas 10 belum ada perwakilan nih bertanya. Ayo. Siapa ingin bertanya? Siapa? Angkat tangan. Pada malu Zah. Wah, halo. Oh, oke. Untuk Pak Anies, ya, Pak Anies nih. Pak Anies dipersilakan Pak. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya untuk, saya manggilnya apa ya? Bu Shirley aja ya. Bu Shirley. Pengalaman apa yang paling menyakitkan dalam perjalanan karir Bu Shirley sampai hari ini? Pertanyaan ini muncul dari ketika saya lihat talkshow di Metro TV, kritik keras Bu Shirley pada Pak Anies Baswedan, sebenarnya ada kayak rasa dendam gitu. Terima kasih, tidak ada. Terima kasih kepada Pak Anies atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya pada Kak Shirley, dipersilahkan. Baik. Ada lagi satu. Oke, dipersilakan pada Ustadz Nur Suwoko. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Shirley, tadi yang disampaikan Kak Shirley itu ada beberapa yang saya tangkap gini. Saya cerita pengalaman gue sedikit ya. Jadi dulu waktu SMA itu saya seperti yang dijelaskan Kak Shirley, bahwa anak muda itu punya ya percaya pada apa kata gue aja gitu kan. Jadi orang tua menyarankan ini, ibu saya itu menyarankan kamu jadi guru saja, karena ibu saya guru gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya mau jadi teknokrat gitu. Ikut dulu namanya UMPTN ya, UMPTN gitu. Itu nggak lolos teknologi gitu. Nah, kemudian saya diskusi dengan beberapa teman, kalau kasih punya mentor, saya juga punya mentor. Kata mentor saya, benar kata ibu kamu jadi guru aja, karena jadi guru itu lebih banyak memudahkan. Dan begitu saya ikut tes, alhamdulillah diterima di IKIP gitu. Dan saya menikmati sampai sekarang gitu. Artinya ini pelajaran buat anak saya dan buat anak-anak di sini semua ya, anak saya. Sebenarnya yang harus kita ikuti itu sebenarnya apa kata kita atau kata orang tua kita ini. Kenyataan yang saya alami, yang dikatakan oleh ibu saya, itu saya alami sekarang dan saya menikmati gitu sebagai guru. Itu saya kasih. Terima kasih. Terima kasih atas Ustadz Nur Suwoko atas pertanyaannya. Bagaimana Kak? Bisa langsung dijawab? Ya. Kasih lagi, persilahkan. Siap.
Terima kasih untuk 4 pertanyaan yang luar biasa, 4 yang keren tadi, termasuk ditanyakan oleh Bapak Pembina, Bapak Ketua, dan Bapak Sekretaris ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya izin menjawabnya dari pertama. Gak apa-apa, nanti saya sambil duduk, sambil berdiri gak apa-apa. Yang pertama tadi dari Rehan, Ketua OSIS kita. Mana Han? Tepuk tangan dulu dong. Setuju Han, bahwa kadang-kadang kita punya tantangan ketika harus menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ke mereka yang lebih punya pengalaman. Dan tantangannya adalah cara kita menyampaikan kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan fokus pada gimana cara menyelesaikannya. Nah, pertanyaan Rehan kan adalah gimana saat kita harus berhadapan dengan dalam tanda kutip orang yang lebih berpengalaman, orang tua yang boleh jadi memang banyak atau besar gapnya kan gitu ya dalam mengeksekusi sesuatu. Kalau saya lihat begini Han, memang dari yang tidak dimiliki anak muda adalah pengalaman. Mari kita akui. Jadi kalau memang kita harus banyak mendengar, dengarkan. Nah, berhadapan dengan orang tua dalam hal ini, ambil hikmah dan pelajaran hidupnya, karena percayalah hanya mereka yang mau mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah terjadi yang akan mengulang kegemilangan. Karena sebetulnya nggak ada di dunia ini yang baruhan. Apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa depan itu sebetulnya kan adalah sejarah yang berulang ya, kata orang tua kita. Jadi ketika kita mampu mengambil pelajaran, hikmah dari apa yang disampaikan oleh orang tua, kita one step ahead. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Jadi mungkin sekaligus saya agak sambungkan dengan yang terakhir tadi, dengan orang tua misalnya. Karena beberapa kali saya memang berbeda pandangan misalnya dengan orang tua, termasuk ketika berkuliah misalnya dengan beberapa mentor. Kalau konteksnya dengan orang tua, Han dan teman-teman, kalau kita pengennya cita-citanya A, tapi orang tua pengennya B misalnya, atau kita pengen mengikuti orang tua. Kita samain dulu teman-teman dan Bapak Ibu, frekuensinya orang tua yang baik pasti pengen yang terbaik untuk anaknya kan gitu ya Ustadz ya. Bahkan kalau bisa lebih baik dari dirinya gitu. Nah, sehingga apa yang biasanya disarankan itu adalah buah pikir dari di zaman mereka, di zaman orang tua itu yang terbaik. Nah, ketika itu ternyata diterima dengan baik oleh anak, oleh kita teman-teman, we'll fight for it. Silahkan perjuangkan itu, lakukan yang terbaik sesuai dengan saran orang tua tadi. Tapi kalau ternyata di tengah jalan nanti menghadapi kesulitan, gagal, kadang-kadang kita menghadapi cobaan, mari kita pastikan kita bertanggung jawab dengan keputusan itu. Jadi nggak ada lagi istilah dulu si ibu pilihin kita ini, dulu si bapak nyuruh kita masuk ke sini, misalnya guru atau pengen jadi dokter misalnya. Ketika masukan atau saran dari orang tua sudah kita putuskan, maka kita bertanggung jawab atas keputusan itu teman-teman. Nah, orang tua tentu menyarankan yang terbaik menurut mereka. Nah, untuk itu dalam hal ini sebetulnya bukan tentang benar salah menurut Sari Ustadz kalau ditanya ke pendapat Sari, tapi ini tentang bagaimana kita generasi sekarang, anak muda di zaman sekarang mengerti maksud dan tujuan orang tua. Jadi bukan tentang doktrin kamu harus menjadi A, tapi kenapa kita harus jadi A. Apa tujuannya? Karena saya harus akui ke depan itu akan begitu banyak opportunity dan kesempatan membuka peluang-peluang baru, apalagi sekarang sudah masuk AI, masuk teknologi, dan itu adalah zaman generasi-generasi yang mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka ketika seorang anak tahu kenapa dia harus melakukan A, bagaimanapun nanti misalnya lingkungan, bagaimanapun nanti perubahan terjadi di akhir kesini oleh kawannya, dia tahu kenapa tujuannya tetap ke sana, sehingga nggak gampang untuk goyang pilihan-pilihannya. Dilalahnya adalah cara berpikir kritis ini yang mungkin di sini kita belajar tentang berpikir kritis, tapi ternyata di luar sana nggak banyak diajarkan oleh orang tua. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan A? Kenapa kita harus mengejar cita-cita A dan posisinya B? Dan ini sesederhana teman-teman, kita duluan belajar bagaimana cara sholat daripada kenapa kita harus sholat. Sehingga di usia tertentu ketika kita mendapatkan pengetahuan atau pengalaman kenapa ya kita harus melakukan A, gampang untuk tergoyahkan. Alhasil kita mulai gampang untuk berpindah. Nah, dari sini akhirnya saya mendapatkan hipotesis yang mungkin sudah jadi kesimpulan.
Orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun pada akhirnya teman-teman yang bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Orang tua tentu mengarahkan yang terbaik dan mengupayakan memfasilitasi yang terbaik. Ketika kita setuju dan sependapat, maka go fight for it. Tapi kalaupun misalnya tidak setuju dan tidak sependapat, bukan berarti mengurangi tanggung jawab kita sebagai anak untuk berbakti. Sampaikan dengan baik bahwa cita-cita teman-teman misalnya adalah A, bukan sesuai dengan apa yang orang tua inginkan. Dan gak cukup hanya sekedar mengatakan teman-teman, proof, buktikan. Buktikan dalam keseharian bahwa teman-teman serius ketika di sekolah, serius mengerjakan tugas, bisa bertanggung jawab terhadap misalnya jadi ketua OSIS atau mendapatkan amanah-amanah tertentu di sekolah, bisa selesai antara akademik dan organisasi sama-sama baik. Itu tanda bahwa kita siap untuk diberi tanggung jawab yang lebih, karena minimal dengan diri sendiri kita mulai bertanggung jawab. Sehingga keputusan kita bukan ikut-ikutan kawan misalnya gitu. Nah, untuk itu dari situ saya akhirnya sadar bahwa sekalipun misalnya setuju dengan orang tua atau tidak, percayalah teman-teman, doa orang tua itu mempercepat berkali-kali lipat kita sampai ke titik yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ungkap orang tuanya, ayah, ibu, bapak misalnya atau mama, saya pengen sampaikan, kejar ridho mereka. Mungkin kita bukan orang paling pintar di kelas teman-teman, mungkin kemampuan akademik kita biasa-biasa saja, tapi karena doa mereka di setiap sujudnya, atau karena tengadahan tangan mereka meminta pada Yang Maha Kuasa untuk memudahkan proses kita sekolah, belajar, ujian, maka kita akhirnya dimudahkan. Jadi kejar ridho orang tua, karena itu mempercepat dan mengakselerasi proses kita untuk sampai ke target yang kita inginkan. Selama itu, saya kembali ke poin tadi, selama itu baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, go fight for it. Mungkin itu Ustaz sekaligus pertanyaan dari Rehan. Untuk yang pertanyaan kedua tadi dulu, konsisten. Tapi boleh Ustazah tambahkan. Saya sepakat, konsisten itu adalah tantangan kita semua. Mau sekarang kita adalah siswa, mau sekarang kita pelajar, nanti teman-teman fase bertumbuhnya akan semakin naik. Konsisten atau istiqomah itu adalah tantangan kita semua. Kalau dari Shirley, yang paling pertama tentu adalah niat. Punya dulu strong point, kenapa ya kita mau melakukan A dan targetnya A. Ketika kita semangatnya naik turun, semangat kan naik turun ya, iman aja naik turun ya Ustazah, apalagi semangat, jadi adalah hal yang wajar. Ketika semangatnya turun, ingat lagi kenapa dulu kita memutuskan untuk ikut organisasi A. Kenapa dulu kita memutuskan untuk memilih sekolah B. Kenapa dulu kita memutuskan menjadi guru. Kenapa kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur, dan seterusnya. Yang kedua, miliki social control. Teman-teman yang memang fair, objektif. Kalau salah kita dibilang salah, kalau benar mereka juga mau mengaku benar. Tapi dalam hal ini saya harus akui, banyak teman yang datang saat kita menang teman-teman. Sedikit teman yang akan datang saat kita kalah. Cari kawan-kawan yang akan mengulurkan tangannya saat kita berada dalam posisi kalah. Banyak orang yang siap berada di atas, gak banyak orang yang siap kembali turun ke bawah. Banyak orang siap berada di puncak, dipuji, disanjung, tapi gak banyak orang siap dicaci, dimaki, dan disalahpahami. Nah, cari kawan-kawan yang social control, yang selain punya nilai, value, target yang kurang lebih sama, dan mereka yang mau mengulurkan tangannya ketika kita posisinya sedang berada di bawah. Dan jaga itu. Karena berteman, membangun network, tadi salah seorang ibu menyampaikan, berteman di era kita sekarang masa-masa muda itu masih tulus, polos, masih apa adanya. Nanti setelah teman-teman jadi pemimpin, kayak kawan kita Rehan bilang pengen jadi pemimpin di masa depan, atau teman-teman sudah sampai pada posisi tertentu, orang yang datang teman-teman percayalah itu ada apanya. Udah punya sesuatu yang kayaknya kita pengen dekat sama Rehan karena dia sepertinya bisa membantu kita melakukan A, B, dan C. Terakhir, miliki mentor. Dan kalau ada pertanyaan, terus kapan kita terbaik mencari mentor? Jawabannya adalah sekarang teman-teman. Semakin kita menunda, nanti aja deh saat SMA, nanti aja deh di kelas 11 nanti aja deh di kelas 12, maka semakin kita menunda sesuatu yang baik teman-teman, semakin itu akan berpotensi kita tinggalkan. Karena waktu gak akan nunggu kita siap. Nah, pertanyaan gongnya adalah dari Pak Anies, bertanya tentang pengalaman yang paling menyakitkan ya Pak ya, karena sepertinya melihat salah satu tayangan di Metro TV itu salah satu yang menyakitkan Pak sebetulnya.
Tapi akhirnya saya sadar bahwa kadang-kadang dari yang sakit itu kita belajar. Bahwa nggak mungkin integritas itu kan akan dicoba ya Pak. Dari situ akhirnya saya belajar bahwa semakin tinggi posisi, semakin besar amanah, maka integritas juga akan semakin dicoba. Dan boleh jadi sebagai anak muda yang melihat langsung itu saya belajar betul tentang integritas. Tapi kalau yang paling menyakitkan, salah satunya adalah masa-masa SMA Pak. Saya harus akui Pak, saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana, sehingga adalah sebuah privilege untuk bisa melanjutkan kuliah saat itu. Saat saya mau melanjutkan kuliah, bertepatan dengan adik Sherly tamat SD Pak. Jadi harus memilih Sherly melanjutkan kuliah atau gap year dulu karena adik Sherly yang lebih membutuhkan itu. Sherly bersyukur di masa-masa yang menurut saya cukup menyakitkan ketika kawan-kawan yang lain sudah berani bilang mau masuk perguruan tinggi A, B, dan C. Sherly masih mikir akan bisa kuliah gak ya? Dari situ orang tua cukup fair untuk memberi perspektif kalau memang kami nggak mampu secara finansial, kejar cari beasiswa dengan beberapa syarat dari mereka Pak saat itu. Akhirnya saya sadar bahwa orang tua punya peranan penting dalam membentuk cara berpikir anak, dan saya bersyukur sekali diberi orang tua yang cukup terbuka untuk diajak berdiskusi tentang target dan cita-cita. Nah dari situ akhirnya karena di rumah juga kemampuan internet juga nggak ada pas saat itu, akhirnya harus menyisihkan uang. Ya ketika kawan-kawan ketika weekend bisa melakukan apa, saya harus melakukan yang lebih ekstra dari mereka. Long story short, akhirnya saya berangkat Pak ke Jogja setelah berusaha terus saling ulang mendapatkan beasiswa di beberapa universitas, dan akhirnya saya melanjutkan. Ketika sudah melanjutkan di Jogja, Sherly pindah akhirnya ke Paramadina saat itu. Dan dalam proses itu, kesedihan kedua Sherly adalah orang tua menginginkan udah Sherly kamu kuliah aja, gak usah ikut organisasi, gak usah ikut kegiatan-kegiatan yang lain, karena kalau kamu tidak pas nilainya, kami gak mampu melanjutkan kuliahmu, kami gak punya uang untuk melanjutkan kuliahmu. Dari situ akhirnya Sherly sadar bahwa starting point itu menjadi penting, tapi yang jauh lebih penting adalah finishing point. Dan kondisi-kondisi ini yang membuat Sherly sadar boleh jadi kita nggak suka teman-teman, sakit rasanya mungkin karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita terjadi, tapi boleh jadi itu cara Tuhan menempa kita. Dan Sherly negosiasi lagi dengan orang tua, gimana kalau nilai akademik baik tapi organisasi juga baik. Dan kesedihan terakhir yang paling menyakitkan adalah ketika sudah lulus dan orang tua menginginkan memberi izin Sherly untuk melanjutkan kuliah, ternyata orang tua Sherly salah satunya lebih disayang Allah Pak, jadi dipanggil. Sehingga yang Sherly pikir itu adalah hadiah untuk beliau, ternyata beliau duluan dipanggil. Nah dari situ akhirnya Sherly sadar, teman-teman, kadang-kadang itu sesuatu terjadi di luar kontrol kita, dan apabila itu berkaitan dengan waktu, maka lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Show our best. Dan kalau itu berkaitan dengan orang-orang tersayang, mungkin orang tua, mungkin kakak, mungkin adik, dan lain-lain, give is not enough now. Melakukan dan memberikan yang terbaik hari ini itu gak cukup. Show it. Tunjukkan kalau teman-teman serius, tunjukkan itu pada orang tua. Dengan cara apa? Belajar yang rajin, ketika dapat kepercayaan, tunjukkan itu. Karena daripada menyesal, dan menyesal itu sakit sekali teman-teman, apalagi ketika orangnya sudah nggak ada, itu sakit sekali. Jadi lakukan itu sekarang selagi bisa, karena waktu nggak akan pernah nunggu kita siap. Waktu nggak akan pernah berhenti untuk ya udah deh aku tunggu Sherly sampai siap, nggak akan pernah. Jadi lakukan itu sekarang juga. Karena kalau ada orang yang paling berhak untuk menyesal adalah ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan, tapi mereka cenderung nggak melakukannya. Itu mungkin yang paling menyakitkan, karena kalaupun misalnya bisa melakukan, boleh jadi orangnya sudah tidak ada Pak. Jadi almarhum ayah sudah 10-an tahun yang lalu sudah berpulang. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sherly mungkin berikan kepada Ustazah, kiranya mau menambahkan, silakan. Untuk Ustazah Farhatun, boleh ada tambahan Ustazah?
Iya, untuk teman-teman SMA IT Nur Hikmah, luar biasa, beberapa pertanyaan dirangkum dengan jawaban dan Ustazah merangkum kembali. Mana teman-teman SMA? Kak Serli menyampaikan bahwasanya orang tua kalian itu mengarahkan, menginginkan, mengharapkan kalian untuk jadi apa dan jadi siapa. Tetapi kalian sendirilah yang akan menentukan masa depan kalian. Ingat teman-teman, beberapa kali di momen motivasi Ustazah Atun sudah menyampaikan bahwasanya tahun pertama dan kedua guru-guru kalian itu mendampingi, mengarahkan, mengawal cita-cita kalian yang sudah luar biasa setinggi mungkin. Rata-rata Kak pengen ke UI, rata-rata ada yang pengen ke Turki, ke NTU dan seterusnya. Itu perguruan tinggi yang luar biasa, harus diperjuangkan. Tetapi itu keinginan kalian. Sekolah mengarahkan kembali nanti di awal kelas 12, kita lihat kenyataannya. Sebelum kelas 12, Ustazah harapkan kalian berjuang di situ untuk kalian bisa mewujudkan cita-cita yang sudah kalian tanamkan pada saat kalian memperoleh hasil student career mapping kalian. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh bermimpi, tapi actionnya seperti apa? Sama dengan Kak Serli tadi menyampaikan, orang tua berharap, tapi kamu bisa nggak ke sana? Gitu ya Kak ya? Bismillah, sukses untuk peserta didik di SMA IT Nur Hikmah. Oke, terima kasih Ustazah Farhatun atas penyampaiannya. Nah, gimana teman-teman? Sudah puas belum dengan jawaban dari Kak Serli? Ada yang sudah, ada yang belum Kak. Wah, tapi waktunya ya, mungkin lain waktu Kak Serli akan kita undang kembali. Jadi kalian bersiap-siap ya. Nah, untuk menarik benang merah dari Kak Serli dan Ustazah Farhatun yang tadi sudah disampaikan ya teman-teman, bahwasanya terkait tadi dream atau mimpi gitu ya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mencapai mimpi tersebut itu memerlukan 5 komponen gitu ya, bisa dibilang. Yang pertama itu adalah karakter atau kepribadian. Jika kita ingin meraih mimpi, kita juga harus memiliki karakter atau kepribadian yang kuat, tahan banting gitu ya. Ibaratnya kita harus memiliki daya juang, resiliensinya itu juga harus tinggi. Terus ada juga keyakinan kayak tadi ya. Kalau orang lain aja yakin, masa kita enggak? Kalau orang lain aja tahu katanya kita bisa, masa kita enggak gitu ya. Jangan sampai kamu bisa sebesar apapun motivasi dari luar ya Kak, kalau dari dirinya nggak ada keinginan, nggak akan sampai kayak gitu. Lalu yang ketiga ada kemampuan. Nah, kemampuan apa? Nah, entah itu skill, soft skill ya, atau hard skill. Pada intinya berbanyak informasi dari bacaan, dari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, anak-anak muda nih harusnya lagi bersemangat untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Salah satunya juga dengan kegiatan ini. Lalu ada perilaku atau tingkah laku kita ketika kita sudah mendapatkan wawasan atau informasi yang menurut kita baik. Nah, drive-nya itu ya, akhirnya kita berperilaku yang dimana setiap tujuan itu pasti akan ada lanjutannya atau follow up-nya adalah mau lakuin apa sehabis itu. Nah, itu ada sesuatu yang inisiatif ya. Dan terakhir ada support system. Tadi nih ada agak kebimbangan, jadi kita harus gimana ya ke orang tua ya Kak gitu. Dan tadi sudah dijawab juga oleh Kak Serli. Pada intinya lakukanlah yang terbaik, yakin dulu kepada diri sendiri. Insya Allah akan dibantu dan orang tua tidak akan pernah mengarahkan ke hal-hal yang buruk. Yakin satu hal seperti itu. Untuk sesi ini insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali kepada bisa ngundang lagi Kak Serli. Kak Serli jangan kapok ya main-main kesini Kak. Insya Allah ketemu lagi. Kepada Ustazah Farhatun terima kasih atas penyampaiannya. Sebelumnya mohon maaf waktunya juga sudah mendekati siang, sebentar lagi akan ada sesi selanjutnya. Untuk Ustazah Farhatun